Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Gendil Smart. Sekarang ini saya dapat servisan handphone Infinix ya. Ini Infinix Smart 4 atau tipenya X653C. Kasusnya kata usernya ini handphone habis terkena air dan dibiarkan berhari-hari ya. Kemudian minta dicek, minta diservis apanya yang kena, karena handphone ini dalam kondisi matot alias mati total ya. Oke, kita terima saja dan kemudian kita bongkar ya. Ini bautnya lumayan banyak, kita bongkar saja apakah handphone ini bisa kita selamatkan, karena mengingat cerita dari yang punya handphone ini habis terkena air kemudian dibiarkan berhari-hari, kemudian baru saja kali ini dibawa ke counter service ya. Jadi yang penting kita terima saja, kita bongkar apakah handphone ini masih bisa kita selamatkan. Oke, kita bongkar dulu. Dan ini lumayan banyak bautnya ya. Bautnya ada satu kapal ini barangkali ya. Oke, sudah selesai ya. Banyak sekali bautnya ya, satu handphone bautnya banyak sekali. Oke, ini kita lepaskan, ada platnya, plat atau sengnya ya. Ini untuk tipenya bisa kita lihat. Kemudian bagian atas ada penutupnya lagi di bagian mesin. Sebentar kita congkel. Wow, ternyata sudah seperti ini ya bentuknya. Sebentar, banyak yang korosi, banyak yang karatan. Nah, ini bagian bawah kita bongkar sekalian, kita lihat ya. Tadi kita lihat sekilas yang bagian atas mesinnya ngeri, banyak yang karatan, korosi alias berjamur. Yes, seperti ini modelnya. Apakah handphone ini bisa kita selamatkan? Sebentar. Jadi ini hanya sekedar berbagi pengalaman saja ya. Kita lepaskan semua soketnya. Soket baterainya ini ada sambungannya ya. Kemudian fleksibel LCD-nya juga menggunakan fleksibel sambungan. Nah, ini sudah kita lepaskan semua. Kemudian coba kita lihat sebentar seperti ini. Kita zoom dulu. Wow. Ini saya kira sudah tidak bisa diselamatkan ya kalau seperti ini ya. Bisa kita lihat fleksibel soket dari LCD-nya banyak yang gosong, bukan hanya karatan ya, tetapi ada yang gosong. Ini kemungkinan di jalur lampunya ya, biasanya gosong seperti ini. Dan sudah bisa dipastikan LCD-nya kemungkinan mati ya. Sudah karatan berjamur seperti ini semua. Ini bisa kita lihat, ini yang bagian sisi belakang ya, belum depannya atau bagian dalam. Kalau kita lepas mesinnya mungkin kita lihat untuk bagian bawah lumayan bersih ya. Ini lumayan bersih, hanya ini kita coba soket fleksibel bootnya kita lepas, lumayan bersih ya. Hanya di bagian ini jalur getar ya atau pibet. Ya, ternyata seperti ini. Dan ini saya kira tidak sanggup ya kita mengerjakan seperti ini. Jadi lebih baik kita cancel saja ya. Sudah seperti ini, parah sekali. Dan ini tidak ada harapan untuk hidup handphone ini ya. Kalau kita misalnya kita teruskan, kita cek satu persatu, kita servis. Kalaupun handphone ini bisa hidup misalnya, tentu saja masih banyak kekurangannya ya. Jadi takutnya handphone bisa hidup tetapi banyak hal-hal lain yang bermasalah. Karena kalau kita lihat seperti ini,
Ya, ini sudah parah sekali ya. Ya, lebih baik kita cancel saja daripada kita pusing ya. Kita pusing ngurusin handphone yang bekas kena air tapi dibiarkan berhari-hari. Oke, ini kita akan zoom sekali lagi. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Parah sekali. Ya, jadi ini sudah fix saya cancel, tidak saya lanjutkan karena percuma saja kalau kita servis ya. Ini sudah parah sekali korosinya. Belum lagi kalau kita bongkar di bagian bawah mesinnya, itu barangkali malah lebih parah ya. Atau yang di bagian IC, walaupun yang tertutup plat itu, karena plat itu kan ada bolongannya biasanya. Takutnya di dalam IC-nya juga semua korosi. Jadi di video kali ini saya kira ini hasilnya zong ya, hasilnya zong. Kita hanya bongkar saja, kita lihat-lihat seperti ini, dan tentu saja ini sudah pasti tidak akan saya teruskan. Dan walaupun hasilnya zong, barangkali buat teman-teman khususnya teknisi pemula ini bisa bermanfaat ya. Kalau kita dapat handphone yang bekas kena air dan sudah separah ini, lebih baik kita cancel saja, tidak usah kita kerjakan karena hasilnya pasti percuma, buang-buang waktu ya. Jadi lebih baik kalau kita ada kerjaan lain, kita fokus di kerjaan yang lain, kita fokus di handphone yang lain ya. Jadi kita rapikan kembali saja, kemudian kita cancel, kita kembalikan sama yang punya ya. Kita rapikan kembali, kita baut kembali. Jadi sekali lagi buat teman-teman teknisi pemula, ini hanya sekedar share pengalaman saja ya, bahwasanya ketika kita mendapat handphone yang bekas kena air dan ini sudah telat ya. Jadi ketika kena air itu tidak langsung dibongkar, sudah dibiarkan berhari-hari, kemudian kita lihat semua mesinnya itu udah jamuran, karatan, bahkan ada yang kosong di fleksibel LCD-nya ya. Jadi kita cancel saja, tidak usah kita kerjakan ya. Walaupun ini hasilnya jong, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat teman-teman teknisi pemula. Sekian dulu, terima kasih dari saya Joko Kendil Smart, semoga ini bisa bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, salam opreker handphone.